Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Abdul Rahim, mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata angkatan 2024. Dan pada video no cut no edit pada kali ini, aku ingin berbagi pengalaman pribadi aku dan mau mengajak teman-teman untuk stop lakukan 5 hal ini agar sukses SNBT 2025. Disclaimer dulu. Video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi kalau teman-teman tidak ikuti, nggak apa-apa. Tapi kalau ikuti lebih baik, menurut pribadi aku. Sebelum itu, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, tolong di like dan subscribe terlebih dahulu. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan nanti 1000 subscriber, aku akan buat video khusus, video spesial, yaitu mewawancarai anak UI, mewawancarai nilai skor SNBT anak-anak UI Universitas Indonesia. Yaitu like dan subscribe terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, stop yang pertama. Teman-teman harus stop belajar SNBT di H-1 SNBT. Misalkan SNBT pada tanggal 23 April bertepatan di hari Rabu. Dan teman-teman diusahakan tidak belajar pada tanggal 22 April, hari Selasanya. Kenapa? Karena pengalaman pribadi aku dulu pada tahun 2023, aku SNBT 2 kali. Fun fact, di SNBT 2023, aku itu masih belajar di H-1 SNBT. Dan akhirnya mental aku kena pas SNBT besoknya. Kenapa? Percaya nggak percaya? Karena belajar di H-1 itu menurut pribadi aku. Dan pada tahun 2024, pada tahun 2023 aku nggak lolos. Dan pada tahun 2024 aku menerapkan sistem tidak belajar di H-1 SNBT. Dan hasilnya aku alhamdulillah lumayan sanggup ngejawabnya dan mental aku kejaga. Akhirnya aku lolos alhamdulillah di UI. Kenapa harus atau mesti nggak belajar di H-1 ini? Karena teman-teman harus mempersiapkan mental teman-teman. Jadi 1 hari sebelum SNBT itu teman-teman harus banget teman-teman bahagiain diri teman-teman. Gak usah pegang-pegang buku dulu, gak usah belajar lagi, gak usah TO lagi. Jadi sebelum H-1 itu teman-teman di H-2, H-3 gak apa-apa teman-teman belajar. Ya evaluasi, sekedar evaluasi aja, jangan TO lagi, jangan latihan soal lagi. Gitu. Jadi stop yang pertama? Stop belajar di H-1 SNBT karena mental teman-teman perlu dijaga. Oke? Lanjut. Stop yang kedua, yaitu stop makan dan minum es sebelum hari SNBT. Kenapa? Karena teman-teman bisa aja di hari itu teman-teman jadi sakit. Jadi inti dari stop ini adalah teman-teman stop makan dan minum makanan yang akan ngebuat teman-teman sakit, flu, batuk, demam, dan sebagainya. Jadi mulai dari sekarang stop makan dan minum es. Karena menurut aku pribadi, es itu adalah hal yang membuat imun teman-teman lemah. Ya memang imun setiap orang berbeda-beda, tapi percaya nggak percaya, teman-teman harus jauhkan itu terlebih dahulu biar lancar nanti ngejawabnya, teman-teman nggak sakit, teman-teman alhamdulillah sehat di H itu dan maksimal ngejawab soalnya. Kita lanjut. Stop yang ketiga, yaitu stop bergadang di malam sebelum SNBT. Kenapa aku bilang stop bergadang? Karena teman-teman misalkan paginya akan SNBT, tapi teman-teman bergadang. Alhasil teman-teman jadi bisa bangunnya telat. Kedua, gampang capek di pagi hari itu.
dan nanti ujiannya jadi nggak semaksimal teman-teman ngerjainnya. Padahal teman-teman udah belajar nih, udah capek-capek belajar, tapi karena itu doang, karena teman-teman bergadang doang, jadi hasilnya nggak maksimal. Bang, tapi aku sesi siang. Oke, teman-teman sesi siang. Tapi ingat, kalau teman-teman bergadang juga, di siang hari teman-teman bisa jadi ngantuk. Teman-teman jadi kayak mau ngerjain SNBT jadi ngantuk, jadi gampang tidur. Ada cerita temanku yang dia pas SNBT ngerjain bahasa Inggris dia ketiduran, dan akhirnya dia apa? Asal ngeblok. Padahal dia bisa sebenarnya. Oke, ingat yang ketiga apa? Stop bergadang di malam sebelum SNBT atau di malam besoknya SNBT. Lanjut. Stop yang keempat, stop nahan kencing pas ujian. Jadi pengalaman pribadi aku, teman-teman, di ruangan itu dingin. Jadi kemungkinan buat teman-teman kencing itu semakin besar. Apalagi buat anak MIPA pasti tahu dengan teori-teori kalau di hari dingin lebih gampang buang air kecil gitu kan. Apalagi buang air besar. Jadi teman-teman sebelum masuk ruangan itu panitia juga akan bilang yang mau ke WC dulu. Jadi itu teman maksimalkan ke WC-nya dulu. Buang semuanya. Makanya jangan ditahan. Kenapa? Kalau teman-teman tahan, nanti teman-teman akan fokusnya hilang buat ngerjain, dan fokusnya itu hanya ke kencing. Jadi teman-teman hani, aduh apa ya, aduh ini gitu. Jadi kayak gitulah pokoknya pasti. Jadi saran aku, tolong kencing dulu ya. Ini hal kecil tapi dampaknya besar terhadap teman-teman ngerjain SNBT nanti. Karena fokus dalam ngerjain SNBT itu adalah hal yang terpenting, fokus dan mental. Cuma teman-teman belajar tapi fokus dan mental teman-teman hilang di hari itu, maka percuma saja. Dan stop yang terakhir, yaitu stop pesimis. Jadi teman-teman hilangkanlah stop pesimis teman-teman. Teman-teman optimis saja, karena teman-teman udah belajar. Jadi sekarang tujuan teman-teman itu hanya satu. Dulu aku sering megang teori ini, datang, kerjakan, dan lupakan. Kenapa teori itu menurut aku bagus? Karena banyak orang-orang yang sudah datang, kerjakan, lalu pesimis dan kepikiran. Akhirnya buka medsos, ngerjain soal itu, padahal udah selesai kan. Ngapain? Teman-teman lupain aja. Yang penting teman-teman mikir lolos, pasti lolos. Dan ingat, teman-teman boleh optimis, tapi jangan lupa ibadahnya, doanya ditingkatkan juga. Karena habis SNBT itu hal tantangan berikutnya adalah doa teman-teman. Restu orang tua, doa orang tua. Dan kalau bisa teman-teman minta doa ke semua orang yang teman-teman jumpai untuk lolos SNBT. Karena faktor SNBT bukan hanya sekedar faktor usaha, tapi juga faktor takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itulah 5 stop yang harus teman-teman usahain. Bukan usahain sih, kalau menurut aku harus teman-teman lakukan. Apa tadi? Yang pertama, stop belajar di H-1. Yang kedua, stop makan dan minum es. Yang ketiga, stop bergadang. Yang keempat, stop nahan kencing. Yang kelima, stop pesimis. Itu kesimpulan dari video pada kali ini. Mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka, like, share, dan kalau ada request atau mau nanya seputar SNBT atau PTN, UI terkhusus, boleh banget di kolom komentar. Atau mau komen, bang, aku ingin lolos ini, ya doa-doa teman-teman di kolom komentar boleh, nanti aku aminin, dan semua orang yang lihat aminin, dan insya Allah teman-teman lolos. Semangat belajarnya. Tersisa H-6
sebelum SNBT ini, ingat H-1 usahain jangan belajar, karena mental dan fokus adalah hal yang terpenting pada saat ngerjain SNBT. Oke, sekian dari aku Abdul Rahim, pamit undur diri. See you di next video. Mari kita tembuskan 1000 subscriber. See you di next video. Bye bye.